Dilanjutkan acara yang keempat, yaitu pembacaan manaqib Syekh Mustaqim bin Husain dan Syekh Abdul Jalil Mustaqim yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Purnawan Bukhari dari Blitar. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para hadirin hadirat rahimakumullah, perkenankan di sini saya mendapatkan tugas untuk membacakan manaqib singkat dari Hadratus Syekh Mbah Yai Mustaqim bin Muhammad Husain dan manaqib singkat dari Hadratus Syekh Romo Kiai Abdul Jalil Mustaqim, yang mana pada malam hari bersama-sama kita hadiri khaulnya bersama dengan Mbahnya Sa'diyah. Mudah-mudahan dengan dibacakannya manaqib para almarhum al-maghfurlah pada malam hari ini, Allah akan senantiasa menurunkan dan mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan tetapnya iman dan terangnya hati, mendapatkan selamat dunia akhirat, serta mendapatkan apa saja yang barakah manfaat fid-dini wa dunya hatta al-akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, Syekh Mustaqim bin Muhammad Husain adalah putra kedua dari Mbah Kiai Raden Muhammad Husain bin Mbah Nyai Mursini. Beliau punya, Hadratus Syekh Mustaqim punya seorang kakak kandung yang bernama Mbah Mustamir serta 5 orang adik lain ibu. Jadi yang seayah dan seibu itu cuman berdua, yaitu Mbah Mustaqim dan Mbah Mustamir, atau Mbah Mustamir dan Mbah Mustaqim, dan untuk 5 orang adiknya itu lain ibu. Mbah Yai Mustaqim lahir di Kedungwaru, Kota Tulungagung pada tahun 1901 Masehi. Mbah dawuh-dawuh dari Mbah Yai Mustaqim yang sempat saya catat, yang pertama adalah wong torekoh ki kudu sregep ngetoki kuku. Wong torekoh ki kudu sregep ngetoki kuku. Jadi seperti yang saya sampaikan pada manaqib tahun yang lalu, bahwa saya mendapatkan sebuah risalah singkat yang berjudul Sekelumit tentang Peta. Di situ disebutkan bahwa Mbah Yai Mustaqim itu dalam menyampaikan ajarannya itu dengan bahasa yang sangat sederhana dan sangat merakyat dan sangat mudah dipahami. Dalam hal ini Mbah Yai Mustaqim pernah dawuh, wong tarekoh ki sing sregep ngetoki kuku. Kalau dibahasakan Indonesia kurang lebih wong tarekoh itu harus rajin-rajin memotong kuku. Nah, dawuh Mbah Yai Mustaqim inilah yang barangkali sesuai dengan tema khol pada tahun ini,
yaitu tinggalkan semua sifat yang menyalahi kehambaan. Barangkali yang dimaksud sifat-sifat yang menyalahi kehambaan itulah yang disebut kuku tadi. Apa kuku itu? Kuku itu adalah ngetoki ku, jadi merasa aku, punya egois. Ya, ananiah, sifat-sifat ananiah itu kalau Mbah Mustaqim diistilahkan dengan kuku, maka disuruh ngetoki, disuruh membuang, disuruh menjauhi. Kalau bahasanya Syekh Salahuddin, bahasa dari tema khal pada malam hari ini adalah tinggalkan semua sifat-sifat yang menyalahi kehambaan. Menyalahi kehambaan itulah yang barangkali kalau dawuhnya Mbah Mustaqim adalah yang dimaksud dengan kuku. Kukunya itu dibuang, pokok ku itu dibuang. Jadi nama baikku, gengsiku, bondoku, ilmuku, nggih napa malih Bu? Nggih. Anakku, nggih. Kune itu dibuang, nggih. Inilah yang sering menghambat seorang salik, seorang ahli tarekah untuk menuju kehadiran Allah Ta'ala itu adalah karena sifat ananiah, sifat egois. Kalau dalam bahasanya Mbah Mustaqim adalah kon ngetoki, kon gua itu kuku dengan dengan contoh yaitu kuku. Yang kedua, dawuhnya Mbah Mustaqim itu lek kowe pas pinuju resik-resik. Ya, Mbah Mustaqim itu pernah menasihati, berpesan kepada murid-murid beliau itu kalau berpesan itu begini, lek kowe pinuju resik-resik bareng ono atimu maca istighfar. Jadi barangkali kalau di bahasa Indonesia kan ketika kamu sedang bersih-bersih, sertailah hatimu membaca istighfar. Jadi resik-resik apa mon Bu? Bersih-bersih, resik-resik, nggih ngresiki piring. Niku jenenge napa? Isa-isa. Ngresiki klambi jenenge umbah-umbah. Ngresiki latar jenenge nyapu. Nggih, ngepel sak piturute. Niku Mbah Mustaqim niku meling lek kowe pas resik-resik, atimu ya resik ana. Mungkin maksudnya seperti itu. Jadi secara lahiriah kita membersihkan apa yang kita bersihkan, tapi secara batiniah kita juga membersihkan hati kita dengan cara membaca istighfar. Mbah Mustaqim wafat pada malam Senin tanggal 1 Muharram 1390 atau tanggal 8 Maret 1970. Sedangkan Mbah Yai Muhammad Husin bin Abdul Jalil, bapak dari ayah dari Mbah Yai Mustaqim, dimakamkan di makam TPU Desa Banjaranyar, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Sedangkan Mbah Nyai Mursini, ibu yang melahirkan Mbah Mustaqim itu makamnya di dekat sini. Kalau alun-alun itu ke selatan ada perempatan yang tengahnya ada bundarannya itu ke selatan lagi ada sungai, selatan sungai itu ada jalan ke timur. Di situ nanti di kanan jalan ada taman, ada TPU. Disitulah Mbah Mus ini dimakamkan. Jadi ini banyak yang belum tahu kalau makamnya ayah dari Mbah Mustaqim itu sekarang sudah banyak yang tahu dan alhamdulillah sudah banyak yang berziarah ke sana. Tapi untuk makam dari ibu dari Mbah Yai Mustaqim itu belum banyak yang belum tahu, padahal dekat sini. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian kami lanjutkan untuk manaqib dari Syekh Abdul Jalil bin Mustaqim. Romo Abdul Jalil lahir di Pondok Pita sini, di rumah sini pada tahun 1942. Ya, barangkali ada yang mencatat bahwa Yai Abdul Jalil itu dilahirkan pada tanggalnya, tapi sebetulnya itu hanya kemarin itu hanya untuk memenuhi persyaratan
administrasi saja, tapi pasnya tanggal berapa beliau sendiri belum pernah mengucapkan, tapi yang jelas tahun 1942. Beliau dari putra atau anak yang ke-6 dari 7 bersaudara putra-putri Mbah Mustaqim yang sempat dibesarkan oleh Mbah Mustaqim. Jadi Mbah Nyai Sa'diyah itu menurut cerita dari Budi Tawilah itu sebetulnya putra beliau itu sebanyak 16 orang. Tapi yang lainnya itu masih meninggal ketika masih kecil, ada satu yang sudah agak besar, tapi yang sempat dibesarkan sampai dewasa itu 7 orang. Mbah Romoyo Abdul Jalil itu putra yang ke-6. Yang terakhir kemarin baru meninggal ibu dari protokol kita ini tadi Mas Rosid, itu baru meninggal kira-kira 1 tahun yang lalu ya Mas Rosid. Itu beliau putra Bule Mafiyah, itu adalah putri yang terakhir. Kemudian dawuh-dawuh yang sempat saya catat dari Mbah Abdul Jalil, beliau berpesan begini, ketika kamu beribadah, khususnya sewaktu berwirid, hiasi hatimu dengan 4 hal. Ya, terus lek wiritan apa ngibadah apa salat nggih, atine kan barengi kan menghiasi dengan 4 hal. Yang pertama adalah yakin. Kita yakin kepada Allah Ta'ala. Yang kedua ikhlas. Ya, kita sertai dengan rasa ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah pasrah. Ya, jadi itu pasrah. Yang keempat adalah istiqomah. Istiqomah ini barangkali yang dimaksud adalah istiqomah pasrahnya, istiqomah ikhlasnya, istiqomah yakinnya. Kemudian yang kedua, dawuh-dawuh yang pernah beliau sampaikan juga adalah zikir asyah itu berlapis-lapis. Zikiripun Romoyo Abdul Jalil, zikirnya Ki Abdul Jalil itu lapis-lapis. Jadi beliau itu sering mengatakan bahwa baik itu kepada orang banyak maupun secara pribadi, beliau mengatakan zikir Allah karo asma-asma'i Allah. Jadi kondo beli, maksudnya ya Romoyo Abdul Jalil kondo beli selain dari Allah, paling tidak beliau sendiri itu seperti itu. Sedangkan asma-asma'nya Allah itu apa saja yang dimaksud, itu beliau secara umum beliau tidak pernah, kalau pada waktu didengarkan orang banyak, beliau tidak pernah memberikan contoh asma Allah yang mana saja. Tapi yang pernah disampaikan kepada saya itu diantaranya adalah ya Hayyu ya Qayyum, kemudian ya Badi'u, ya Badi'u, ya Badi'u, ya Badi'u. Kemudian seperti yang pernah saya sampaikan, bacaannya Sunan Bonang yang dijasakan kepada Sunan Kalijogo, yaitu yang 5 itu, ya Hanan, ya Manan, ya Rahman, ya Hayyu, ya Qayyum, 5 asma ini. Ya. Kemudian yang terakhir disampaikan kepada saya itu 1 bulan sebelum Mbah Yai Romoyo Abdul Jalil wafat, sewaktu beliau berkunjung ke Blitar. Yang terakhir beliau mengatakan begini, Nang, beliau kalau manggil saya itu Nang, ya Alim, kene muni ya Alim, ya Khabir, ya Sami, ya Basir, terus kene astagfirullahaladzim. Jadi berlapis-lapis. Dulu pernah saya tanyakan, kok saged zikir saged tumpuk-tumpuk wonten niku pripun to, Yi? Saya tanya gitu. Beliau kemudian, loh Nang, kowe iso to? Pas saiki contohnya pas kowe arepe parkir nggih. Misalnya jalan sini itu kan 1 arah ya, dari arah timur 1 arah. Itu beliau mencontohkan, menganalogikan seperti itu, zikir yang bertumpuk-tumpuk itu. Ketika mau parkir, otak ngomong, parkir di mana? Kemudian mata melihat, oh sebelah mobil putih, misalnya. Kemudian
tangan kanan ini meleteng ya. Kemudian megang setir, tangan kiri ya, oper perseneleng, kaki kiri ngidek apa jenenge? Gas kopling ya, kopling. Kemudian kaki kanan antara gas dan rem. Kemudian telinga mendengarkan tukang parkir semprit. Meripat nyawang depan sama ngelirik spion. Ya. Kemudian sambil mendengarkan lagu. Kuping mendengarkan lagu pas disetel karo nerokne, meripat lambene ya melok nerokne lagune. Irunge digambekan. Lalu tumpuk-tumpuk berapa itu? Ternyata kalau itu bisa maka hati juga harus bisa. Katanya Romo Abdul Jalil. Nggih, katanya Abdul Jalil, ku ati ya kudu iso tumpuk-tumpuk ya iso rangkep-rangkep. Itu yang disampaikan kepada saya seperti itu. Secara logikanya seperti itu. Kok bisa bareng? Ternyata bisa. Kemudian ini sedikit ada cerita dari Syekh Romo Abdul Jalil tentang guru mursyid kita bersama yaitu Hadratus Syekh Romo Yai Salahuddin bin Abdul Jalil sewaktu masih kecil. Jadi Yai Abdul Jalil itu pernah cerita kepada saya tentang Nun Sewu, kalau bahasanya waktu beliau masih kecil itu Gus Saladin. Beliau cerita begini. Pada suatu hari ada orang Jakarta, beberapa orang Jakarta yang beliau mengatakan itu rombongan bos, big boss. Ya, big boss, kalau big bossnya orang Jakarta ya big boss tenan. Itu datang menghadap kepada beliau minta izin agar bisa mengajak Gus Saladin, ya waktu itu Gus Saladin. Saiki ora wani nyeluk Gus Saladin nggih. Waktu itu Gus Saladin itu masih mondok di Tambak Beras. Itu minta izin kepada Romo Abdul Jalil untuk agar mengizinkan Gus Saladin itu diajak untuk bisa menunjukkan alam jin kepada rombongan ini. Akhirnya singkatnya cerita Romo Abdul Jalil bilang gini, ya kamu ngomong sendiri. Kalau nggak mau ya jangan dipaksa, tapi kalau mau ya terserah kamu. Jadi bukannya Yai Abdul Jalil yang memerintahkan, bukan yang menyuruh, bukan, tapi suruh ngomong sendiri. Ya. Akhirnya bagaimana ceritanya? Akhirnya ketemu dengan Yai Salahuddin. Ketika itu orang-orang tersebut, rombongan dari Jakarta ini minta supaya didudoi alam jin. Yai Salahuddin sebetulnya ngomong tinggi opo. Kemudian banyak waktu itu beliau menghindar, sebetulnya menghindar. Manfaatnya opo. Kemudian beliau bilang juga, kowe engko lek roh, kamu nanti kalau tahu paling kamu nggak berani, paling kamu ketakutan. Akhirnya ngengkel, sudah ngeyel, ya wis, akhirnya dituruti sama Yai Salahuddin ini. Kemudian sama Yai Salahuddin itu diajak ke Ngujang, makam Ngujang. Kira-kira berapa kilo dari sini Ngujang itu? Bapak Ibu yang rumahnya ke arah barat, Jakarta, Jawa Tengah itu atau ke arah utara, itu nanti pasti ngelewati itu, Ngujang. Dari sini mungkin sekitar 6 kilo. Diajak orang-orang itu diajak, singkatnya cerita sampai di depan pintu gerbang makam di Ngujang sana, jadi posisinya itu di bawah jembatan itu. Ada di bawah jembatan di kiri jalan itu ada makam umum. Nah, Yai Salahuddin ini, Gus Saladin waktu itu beliau menyuruh untuk memegang tangan beliau kanan kiri oleh beberapa orang disuruh pegang. Kemudian beliau tepuk tangan 2 kali. Nah, tidak berapa lama kemudian keluarlah seekor naga yang sangat besar dari dalam makam. Dari dalam makam itu klegot gitu keluar seekor naga yang sangat besar. Begitu
mereka tahu ada naga yang keluar dari makam itu ketakutan setengah mati dia. Bengok-bengok dia. Teriak-teriak, Gus, sudah Gus, Gus sudah Gus, hentikan Gus. Nah, sama Yai Salahuddin ya dijarnya karena sebelumnya kan sudah diperingatkan bahwa kamu nanti akan takut. Enggak, apa yang kamu lihat nanti tidak sama dengan apa yang kamu lihat di film. Tidak sama, kamu akan ketakutan. Ternyata benar, masih lihat congornya aja udah takut. Naga tersebut itu ketika keluar kemudian menundukkan kepala. Nah, si orang-orang ini, jamaah kepoyah ini, orang-orang tukang kepo ini, jobongi ora perlu manfaatnya apa mengejel aja, ya itu ketakutan dibiarkan saja, ya ben dirasani, ya tidak lama kemudian mungkin ada komunikasi, nggak tahu komunikasinya seperti apa. Setelah dikira-kira cukup, kemudian Yai Salahuddin tepuk tangan lagi 2 kali. Setelah itu sang naga itu menundukkan kepala lagi, kemudian berbalik arah masuk ke dalam makam lagi. Itu yang pernah diceritakan Yai Abdul Jalil kepada saya, itu sebetulnya banyak cerita tentang Yai Salahuddin ini. Tapi karena waktu yang sangat terbatas ini, ada itu yang bisa saya ceritakan. Yang intinya bahwa beliau Romo Yai Abdul Jalil itu mengkader Hadratus Syekh Romo Yai Salahuddin ini sudah sangat menyiapkan untuk memimpin kula panjenengan sedaya, untuk memimpin, untuk membimbing kita semua. Itu artinya sudah benar-benar dikader oleh Yai Abdul Jalil itu sejak kecil. Bahkan mungkin Yai Salahuddin itu dipondokkan itu umur 2 tahun, 3 tahun itu sudah mondok di Mojosari, ikut pasan di Mojosari, kemudian mondok di Sedayu, kemudian melanjutkan ke Tambak Beras. Itu artinya Yai Abdul Jalil menyiapkan kader beliau, pengganti beliau, karena seorang mursyid memang harus disiapkan benar-benar. Oleh karena itu Romo Yai Abdul Jalil merasa sangat mempersiapkan Yai Salahuddin ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa saya sampaikan tentang manaqib Mbah Mustaqim dan Mbah Yai Abdul Jalil Mustaqim. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua selaku warga Thoreqoh Syadziliyah Pondok Peta, dan mudah-mudahan rahmat Allah kembali terus akan melimpah kepada kita dan keluarga kita semua sehingga kita diberikan keberkahan. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.